Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Zahra. Saya dari kelas 3A Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan yang berjudul Tantangan dan Peluang dalam Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah merupakan salah satu faktor keuangan yang mengalami perkembangan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci seperti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dukungan pemerintah melalui kebijakan makro, serta meningkatkan kebutuhan masyarakat akan instrumen keuangan yang lebih etis, adil, dan transparan. Meskipun perkembangannya sangat pesat, industri ini tidak lepas dari berbagai tantangan struktural seperti rendahnya literasi, terbatasnya inovasi produk, ketidakseimbangan pasar, perbandingan dibanding bank konvensional, serta kemampuan terhadap perubahan dan teknologi konteks di Indonesia yang bersaing langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi yang sudah sangat jauh lebih maju dari sisi regulasi dan ekosistem industri. Oleh karena itu, pemahaman mendalam dan tantangan dan peluang sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia, yaitu yang pertama ada fase awal pada tahun 1990 sampai 98. Perbankan syariah mulai dengan pendiriannya Bank Muamalat Indonesia atau biasanya disingkat menjadi BMI. Pada tahun 1992, hasil prakarsa MUI, Cendekiawan Muslimin, dan dukungan pemerintah pada awal kemunculan industri ini berjalan optimal karena minimnya pemahaman masyarakat, kurangnya dukungan regulasi, dan belum adanya Dewan Syariah Nasional atau DSN. Periode yang kedua yaitu periode pertumbuhan pada tahun 1998 sampai 2008. Dukungannya lebih kuat muncul setelah krisis moneter tahun 1998. Pemerintah menerbitkan UU nomor 10 tahun 1998 untuk memungkinkan bank konvensional membuat unit usaha syariah (UUS). Pada periode ini, bank konvensional memiliki UUS, industri tumbuhnya jauh lebih cepat. DSN-MU dibentuk untuk pengawasan bank syariah, konsolidasi dan ekspansi tahun 2008 sampai tahun 2021. Undang-undang khusus yaitu UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memperkuat fondasi industri syariah yang dampaknya yaitu jumlah bank syariahnya bertambah, inovasi produk semakin banyak, peran DPS Dewan Pengawasan Syariah dikukuhkan. Era konsolidasi besar dari 2001 sampai sekarang. Pembentukan bank syariah di Indonesia atau melalui merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan bank syariah terbesar di dunia. DSI kini berperan sebagai katalis untuk mempercepat inklusi keuangan syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam keuangan dan perbankan sangat amat jelas, yaitu prinsip syariah bukan hanya tentang tantangan dan larangan riba. Konsepnya jauh lebih luas, menyentuh
etika, keadilan, dan keberlanjutan. Yang pertama yaitu ada larangan riba. Riba dianggap merugikan karena menciptakan ketidakadilan ekonomi. Dalam sistem syariah, keuntungan bank berasal dari margin murabah atau biasanya di bahasa Indonesia yaitu jual beli, ujra ijara atau sewa, nisbah bagi hasil. Larangan gahar. Transaksi yang mengandung ketidakjelasan gahar dilarang, contohnya gahar menjual barang yang belum dimiliki, kontrak tanpa informasi yang lengkap, transaksi spekulatif. Larangan basyir. Sistem syariah melarang unsur perjudian seperti spekulasi saham, kontrak detektif berisiko tinggi, prinsip-prinsip keadilan semuanya harus mendapat manfaat yang proporsional sesuai kontribusinya. Prinsip kemitraan syirah, konsep kerjasama yang menghasilkan ekonomi yang lebih berkeberlanjutan. Prinsip keberakahan dan kemaslahatan. Transaksi harus membawa manfaat sosial, ekonomi, dan moral bagi masyarakat. Tantangan keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama yaitu literasi keuangan syariah masih sangat rendah. Survei OJK menunjukkan masyarakat masih di bawah 10%. Ini membuat masyarakat kurang paham akan adanya produk-produk syariah, tidak melihat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah, menganggap bank syariah hanyalah ganti nama. Market share-nya masih sangat kecil. Pangsa pasar perbankan syariah baru sekitar 7%, jauh dibanding Malaysia yang lebih dari 30%. Alasannya yaitu dominasi bank konvensional, jaringannya terbatas, dan inovasinya yang belum maksimal. Tantangan dan regulasi yang kompleks. Bank syariah harus mengikuti regulasi perbankan umum, kepatuhan syariah, standar Dewan Syariah atau DSN. Produk panjang ini membuat inovasi produk lebih lambat, kurangnya SDM, industri butuh tenaga yang menguasai fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, akuntansi syariah, manajemen risiko syariah. Jumlah yang benar-benar komponen masih sangat terbatas. Selanjutnya yaitu keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi digital, bank syariah masih kalah dari bank konvensional yang sudah lebih dulu berinvestasi pada AI, big data, blockchain, dan cyber security. Anggapan produk syariahnya lebih mahal. Bagi masyarakat mengira bank syariah lebih tinggi, padahal sebenarnya beberapa produk syariah lebih stabil, tidak terpengaruh regulasi bunga. Namun miskonvensi masih sangat kuat. Rendahnya repetensi di sektor UKM. Padahal UKM adalah pasar terbesar, banyak pelaku UKM yang belum menggunakan pembiayaan syariah karena kurangnya sosialisasi. Peluang keuangan dan perbankan syariah diperluas. 5,1 populasi muslim terbesar di dunia. Dengan mayoritas muslim sekitar 87%, potensi pasar syariah sangat besar. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah dan regulasi. Program pemerintah seperti menetapkan Ekonomi Syariah Indonesia MEKSI pada tahun 2019 sampai 2024. Penguatan industri halal.
merger BSI menjadi momentum percepatan pertumbuhan ekonomi halal global. Industri halal mencakup makanan, minuman, fashion, wisata halal, farmasi, kosmetik, dan media hiburan. Semua membuat dukungan pembiayaan syariah. Yaitu perkembangan fintech syariah. Fintech syariah tumbuh melalui pembiayaan peer-to-peer syariah. Fintech syariah tumbuh melalui pembiayaan peer-to-peer syariah, crowdfunding, wakaf, zakat digital, dompet digital syariah, robo-advisor syariah. Digitalisasi membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan syariah. Yang selanjutnya itu kesadaran gaya hidup halal. Generasi muda kini lebih memilih ekonomi yang etis, transparan, dan sejalan dengan nilai agama. Mendorong investasi pada sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah. Para wisata halal. Indonesia ditargetkan menjadi pusat wisata halal dunia, sehingga industri syariah sangat memperluas pembiayaan sektor ini. Yang selanjutnya yaitu potensi Ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana Ziswaf dapat menjadi sumber pembiayaan mikro, dana sosialisasi produktif, mengurangi kemiskinan, pendorongan UMKM. Potensi zakat lebih dari 300 triliun, namun baru 10% tergarap. Selanjutnya yaitu strategi industri keuangan syariah, meningkatkan literasi dan edukasi. Integritas literasi syariah di sekolah dan di kampus, membuat konten sosial media lebih menarik, pelatihan fikih dan muamalah modern. Yang selanjutnya yaitu penguatan SDM, bisa seperti sertifikasi profesi syariah, pelatihan insentif, kolaborasi dengan universitas. Yang selanjutnya yaitu percepatan digitalisasi bank yang harus mengembangkan aplikasi modern, memperkuat data, mengadopsi AI untuk risk management. Yang selanjutnya yaitu inovasi produk. Contohnya yaitu sukuk retail digital, pembiayaan hijau syariah, asuransi syariah berteknologi blockchain. Sinergi ekosistem halal. Bank syariah harus menjadi mesin pendukung sektor halal. Yang selanjutnya yaitu perkembangan terkini keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun peluangnya besar. Pertumbuhan industri syariah masih belum sepenuhnya optimal, yaitu pertumbuhan aset. Aset perbankan syariah meningkat setiap tahun. Aset umum perbankan syariah dengan rata-rata pertumbuhannya sekitar 10-15%. Setelah merger BSI, aset produk syariah naik signifikan karena sinergi operasional dan efisiensi. Namun pasar syariah masih sekitar 7% dari total aset industri keuangan nasional. Rendahnya pangan di pasar menjadi salah satu tantangan utama. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dan pembiayaan. Pembiayaan sektor syariah banyak difokuskan pada UKM, usaha kecil dan menengah, properti, KPRS syariah, dan pembiayaan konsumtif murabah. Dan selanjutnya itu model kerja. Instrumen bagi hasil murabah dan masyarakat masih kurang dominan karena resiko tinggi dan SDM-nya masih belum siap. Dana pihak ketiga DPK. DPK syariah cenderung stabil karena mulai percaya bahwa dana mereka aman dan halal. Produk ini
sangat diminati. Tabungan wakaf, tabungan haji dan deposito syariah. Analisa dan tantangan secara lebih mendalam. Tantangan struktural. Industri ekonomi syariah belum merata. Indonesia masih kekurangan lembaga pendidikan ekonomi syariah yang berkualitas tinggi, tenaga akuntansi syariah, auditor syariah profesional, dan ahli risk manajemen syariah. Ini menyebabkan bank syariah sedikit mengalami kesulitan menghadirkan produk-produk yang berbasis kompleks. Minimnya lembaga pendukung. Di Malaysia terdapat Labuan Finance Service Authority, Pusat Riset Syariah Nasional, dan dana khusus perkembangan industri. Indonesia masih dalam proses membangun lembaga pendukung semacam ini. Yang selanjutnya itu tantangan operasional. Biaya operasionalnya jauh lebih tinggi. Produk membutuhkan proses verifikasi syariah dan akad lebih detail. Ini menyebabkan proses administrasinya jauh lebih panjang, biaya operasionalnya meningkat, waktu pembiayaannya jadi lebih lama. Produk bagi hasil mengandung risiko tinggi. Bank syariah harus melakukan monitoring usaha, transparansi keuangan, dan akuntansi syariah yang ketat. Karena ini lebih memilih murabah jual beli daripada bagi hasil. Tantangan dan kompetensi. Dominasi bank konvensional memiliki teknologi yang jauh lebih canggih, jaringan lebih luas, SDM-nya jauh lebih banyak, dan modal pasarnya lebih besar. Bank syariah perlu strategis untuk bersaing di inovasi digital pelayanan pelanggan. Tantangan representasi publik. Masih ada anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Produk syariah jauh lebih mahal, prosesnya berbelit-belit. Ini hambatan psikologi sekaligus sosial. Peluang besar bank syariah. Peluang ekonomi makro. Indonesia menjadi pusat syariah di dunia. Pemerintah melalui MEXI menargetkan Indonesia menjadi produsen halal terbesar hubungan keuangan Asia. Jika program ini berjalan baik, perbankan syariah akan menjadi sektor ekonomi nasional. Pertumbuhan middle class muslim. Kelas menengah muslim Indonesia meningkat. Ini menciptakan permintaan baru terhadap KPR syariah, investasi syariah, tabungan haji, dan produk keuangan etis. Peluang halal. Sektor ekonomi membutuhkan pembiayaan seperti halal food, halal travel, halal fashion, halal logistik, halal ekonomi. Bank syariah menjadi penyedia terbesar di sektor ini. Peluang digitalisasi. Digitalisasi membuka peluang yang besar. Mobile banking syariah yang modern, penguatan AI dalam pengidikan kredit, blockchain untuk memastikan kehalalan, smart kontak dalam akad syariah, crowdfunding, wakaf produktif. Yang selanjutnya yaitu peluang investasi sosial ZISWAF. Potensi ZISWAF sangat besar, yaitu potensi zakatnya bisa mencapai 300 triliun, wakaf tanah lebih dari 4.000 hektar, wakaf uangnya sangat berkembang. Pengelola dikelola oleh profesional jiwa dapat menjadi pembiayaan usaha mikro, dana solusi yang produktif, solusi kemiskinan. Perbandingan internasional yaitu antara Indonesia dan Malaysia, yaitu pada aspek pasar syariah Indonesia 7%, sedangkan Malaysia lebih dari 30%. Regulasi Indonesia sedang berkembang dan di Malaysia sangat matang. Pusat riset di Indonesia masih sangat amat terbatas dan di Malaysia banyak dan terverifikasi.
Bank syariah di Indonesia cuma ada satu, yaitu BSI, sedangkan di Malaysia ada banyak. SDM syariah di Indonesia masih sangat amat kurang, sedangkan di Malaysia sangat melimpah. Dukungan industri halal di Indonesia sedang naik, sedangkan di Malaysia sudah kuat. Selanjutnya yaitu teknologi syariah di Indonesia masih berkembang, dan sedangkan di Malaysia sudah lebih maju. Malaysia jauh lebih unggul karena sistem konversif, namun Indonesia mempunyai keunggulan besar di pasar dunia. Tantangan di masa depan: ketahanan terhadap krisis global. Bank syariah harus memperkuat risk manajemen agar tahan terhadap kenaikan suku global, inflasi, dan krisis ekonomi nasional. Persaingan dengan fintech konvensional. Fintech seperti OJK, P2P konvensional bisa mengurus bank syariah jika syariah cepat digitalisasi. Disrupsi antar akad tradisional dan teknologi. Bagaimana menggabungkan smart kontak akad syariah blockchain menjadi tantangan besar. Standarisasi global. Belum ada standar tunggal untuk fatwa syariah internasional, akuntansi syariah, regulasi fintech. Ini membuat bank syariah jauh lebih sulit untuk memasuki pasar internasional. Yang selanjutnya yaitu merger BSI. Tujuan merger BSI yaitu menciptakan bank syariahnya jauh lebih besar, memperkuat daya saing internasional, meningkatkan biaya operasional. Dampak positifnya yaitu efisiensi meningkat, layanan digitalisasi diperkuat, jumlah nasabah naik gratis, citra bank syariah naik. Dampak negatifnya yaitu penyatuannya sistem memakan waktu, beberapa nasabah mengalami gangguan teknis, adaptasi SDM berlangsung lama. Selanjutnya itu wakaf produktif. Contoh keberhasilannya itu wakaf rumah sakit, wakaf pendidikan, wakaf kios usaha. Wakaf produktif terbukti menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM, dan mengurangi kemiskinan. Arah kebijakan nasional. Untuk memperkuat syariah, pemerintah melakukan blueprint pengembangan SDM syariah untuk mencetak ekonomi syariah profesional, ahli fikih muamalah, analisis keuangan syariah. Digitalisasi syariah nasional. Integritas syariah berbasis teknologi digital, penguatan industri halal, mulai dari sertifikasi halal wajib tahun 2024 sampai 2026. Peran BSI sebagai monitor utama. BSI ditargetkan menjadi salah satu bank syariah terbesar di Asia, pusat inovasi syariah regional, dan pendorong ekonomi halal. Kesimpulannya yaitu bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berpotensi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam syariah, terutama larangan riba, gahar ketidakjelasan, dan masyarakat spekulasi yang berlebihan. Keberadaan bank syariah lahir dari kebutuhan masyarakat muslim akan sistem keuangan yang lebih etis, transparan, dan berkeadilan. Dalam operasional, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggantikan dengan skema bagi hasil, jual beli sewa, dan kerjasama usaha yang menetapkan bank dan nasabah sebagai mitra saling menguntungkan. Prinsip ini mendorong menciptakan hubungan yang lebih seimbang, risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan, bukan dibebankan sepihak. Bank syariah juga memiliki peran
penting dalam mendorong stabilisasi ekonomi melalui pembiayaan berbasis pada sektor real, karena setiap transaksi harus memiliki dasar aset aktivitasnya atas sistem syariah, mengurangi praktik spekulatif yang dapat memicu gelembung ekonomi. Selain itu, Bank Syariah menetapkan mekanisme masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif melalui mekanisme zakat, wakaf, dan dana sosial. Bank Syariah menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Secara keseluruhan, Bank Syariah bukan hanya alternatif dari bank konvensional, tetapi juga penawaran yang pendekatan keuangannya lebih pada nilai moral, keadilan, dan perkembangan regulasi sosial. Dukungan pemerintah, inovasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keuangan syariah. Bank Syariah memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Kombinasi antara prinsip religius dan praktik ekonomi modern menjadikan Bank Syariah sebagai finansial yang kompetitif dan mampu melawan kebutuhan masyarakat di era sekarang.